Pembelajaran online dilakukan merata di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Namun tidak semua sekolah nyaman dengan sistem pengajaran secara daring ini. Salah satunya sekolah PAUD di kawasan Surabaya Selatan. Beban kuota internet yang tidak murah membuat sekolah ini menjadwal pembelajaran via Zoom hanya seminggu sekali. Sedangkan pembelajaran setiap harinya diberikan melalui pesan teks di WhatsApp Group. Terlebih lagi, peserta didik di jenjang PAUD seluruh siswa memiliki ponsel yang dipegang oleh orang tua yang rata-rata bekerja. Sehingga jika pembelajaran dilakukan secara daring setiap harinya akan terasa memberatkan. Pembelajaran daring di tengah pandemi ini juga dilema bagi orang tua. Apalagi ketika kedua orang tuanya harus bekerja, sementara anaknya tidak memiliki ponsel untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Akibatnya anak kesulitan mengikuti materi pembelajaran sehingga membuat orang tua bingung. Tidak sedikit orang tua yang meminta proses belajar tatap muka dilakukan di sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat. Iya, keberatan. Soalnya kan saya kerja, ayahnya kerja, terus anaknya sama HP nggak ada. Ya keberatan sekali. Itu kan juga membutuhkan data yang banyak, harus beli paketan terus itu. Aduh, nggak sanggup kayaknya. Ya, setelah pulang kerja saya minta gurunya tadi ngerjakan apa, jadi dikirim lewat WA-nya gurunya gitu. Jadi ya, tapi ketinggalan kan, nggak bisa ngikuti akhirnya. Anak saya jujur kurang sangat memahami sekali karena dia bisanya memahami itu harus tatap muka dengan gurunya langsung. Karena dengan adanya keadaan seperti ini pandemi, ya mau gimana lagi, harus belajar di rumah. Menanggapi keluhan dan kesulitan para orang tua ini, pakar pendidikan UNESA Dr. Andes Martadi MSN menyarankan agar pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi dalam sistem pembelajaran daring ini. Setidaknya bisa memberikan panduan tentang cara pelaksanaan pendidikan jarak jauh yang fleksibel dan berbiaya rendah. Nah, bagaimana pemerintah hadir? Satu, setidaknya menurut saya adalah pemerintah harus segera mengeluarkan semacam panduan yang di situ memandu sekolah bagaimana cara untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang berbiaya rendah, yang lebih variatif, agar anak-anak kemudian tetap terlayani belajar secara tatap maya dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus mulai memikirkan bagaimana memberikan insentif kepada orang tua agar beban biaya yang dikeluarkan untuk internet itu bisa terbantu. Karena mau nggak mau kan nggak pernah terfikirkan akan ada butuh langganan. Lah kalau semua guru, satu anak itu 10 guru memberikan tugas untuk daring semua, berapa beban pulsa yang harus ditanggung oleh anak-anak? Itu kalau anaknya 1. Kalau anak-anak 3, belum kalau dia nggak punya alat dan sebagainya. Inilah yang harus dipikirkan. Kendala pembelajaran secara daring ini sudah dirasakan oleh sejumlah siswa di daerah, salah satunya di Kabupaten Nganjuk. Heni Megawati, seorang guru kelas 1 di SD Negeri 1 Ganung Kidul Nganjuk, bahkan harus rela mendatangi rumah salah satu muridnya yang terkendala sinyal HP, sehingga menyebabkan tugas sekolah tidak bisa dikirimkan secara online ke HP guru kelasnya. Guru ini pun membagikan paket pulsa internet secara gratis ke wali murid guna memperlancar pengiriman tugas anaknya secara online. Untuk mengatasi persoalan ini, Martadi menyarankan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan jaringan internet untuk proses pembelajaran jarak jauh, namun bisa menggabungkan sistem pembelajaran online dengan offline atau dengan cara sistem modul atau lembar kerja siswa yang bisa diambil secara drive-thru. Perlu mendorong sekolah itu jangan semua pembelajaran jarak jauh itu selalu menggunakan internet, jaringan internet secara online, tetapi bisa divariasi dengan pembelajaran offline. Apakah dalam bentuk modul, lembar kerja siswa, nanti anak mengambil dengan pola drive-thru itu, atau gurunya yang mengantarkan ke rumah kalau dimungkinkan untuk terjangkau sehingga ada variasi model pembelajaran yang diterapkan sehingga anak-anak juga lebih senang
kemudian dia bisa mengerjakan dengan berbagai mode pembelajaran, ya, ujungnya juga internet tidak terlalu tinggi karena bebannya tidak semua memang harus menggunakan internet kan gitu ya.